Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya saya berharap saudara semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan mengajak saudara semua untuk belajar mengerti akan arti penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Renungan hari ini dengan judul Ada Rencana Indah di Balik Penderitaan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak terhingga dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini kami tidak selalu luput dari berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Terkadang kami merasa bingung dan bertanya-tanya, mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi dalam hidup kami? Bapa, kami mohon bimbingan dan hikmat-Mu pada kami pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami maksud-Mu di balik setiap penderitaan yang kami alami. Tolonglah kami untuk melihat bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada rencana indah yang Engkau persiapkan bagi kami. Ya Tuhan, jadikan renungan firman-Mu pada hari ini sebagai terang yang menerangi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Namun kita juga melihat ada banyak penderitaan terjadi di dunia ini, baik yang dialami oleh orang-orang baik, dalam hal ini teristimewa anak-anak Tuhan, tetapi juga dialami oleh banyak orang yang lain maupun orang-orang yang hidup dalam berkecimpung dengan dosa. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi pada orang-orang yang baik juga? Ada banyak alasan yang bisa diberikan untuk menjelaskan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi. Salah satu alasan yang paling umum adalah bahwa penderitaan dapat digunakan untuk membentuk karakter seseorang, termasuk saudara dan saya. Ketika kita mengalami penderitaan, kita dipaksa untuk belajar menjadi sabar, menjadi tegar, dan mengandalkan hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Penderitaan juga dapat membantu kita untuk menjadi lebih rendah hati, lebih bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Alasan lain mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi adalah untuk membuat kita lebih serupa dengan Kristus. Yesus sendiri mengalami banyak penderitaan termasuk penyaliban untuk menebus dosa kita. Melalui penderitaannya, Yesus menunjukkan kasih dan pengampunan yang tidak terbatas. Ketika kita mengalami penderitaan, kita juga dapat menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain. Saudaraku, penderitaan dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Penderitaan dapat digunakan untuk menggugah hati orang-orang agar kembali berbalik kepada Tuhan. Penderitaan juga dapat digunakan untuk menunjukkan akan kuasa dan kemurahan Tuhan. Tentu saja tidak mudah memahami mengapa Tuhan mengizinkan
penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita dapat percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik, bahkan di balik penderitaan yang kita alami. Kita juga dapat percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Saudaraku, ada seorang pria bernama Nick yang terlahir tanpa memiliki tangan dan kaki. Bagi sebagian besar orang dunia, Nick ini tidak akan mempunyai masa depan yang indah. Bagaimana orang mau hidup tapi dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Namun, di balik penderitaannya Nick ini, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupnya Nick ini. Kini, Nick menjadi motivator yang terkenal. Dia jadi pembicara di banyak seminar-seminar besar, memotivasi orang. Perjuangan dan kemampuan Nick dalam menerima keberadaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang berharga telah menginspirasi banyak orang di dunia ini. Mari kita baca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudaraku, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Yesus mengoreksi pandangan murid-muridnya bahwa sakit penyakit dan penderitaan itu terjadi karena dosa. Yesus menjelaskan bahwa Tuhan bisa mempunyai rencana indah di balik sakit penyakit dan penderitaan yang dialami oleh beberapa orang. Melalui semua itu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan. Maka selama masih ada kesempatan, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Inilah yang Yesus lakukan sebagai terang dunia dengan menyembuhkan orang buta itu, meskipun hari itu terjadi dalam hari Sabat. Mukjizat penyembuhan orang buta itu kemudian menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang yang menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir. Saudaraku, melalui renungan hari ini kita belajar bahwa di balik setiap persoalan, di balik setiap sakit penyakit dan penderitaan yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini. Sebab itu saudaraku, ketika sakit penyakit dan penderitaan datang menerpa kita, nantikanlah saat Tuhan bekerja dan menyatakan maksudnya yang indah di dalam hidup kita. Selama kita menderita, apapun penderitaannya, entah sakit penyakit atau persoalan, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Supaya Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita, menyatakan rancangan yang indah itu bisa digenapi terjadi dalam hidup kita. Pada saat penderitaan itu terjadi, kita mesti menyambutnya dengan penuh syukur, serta berani memberi kesaksian tentang kebesaran Tuhan kepada orang lain, supaya mereka juga mengalami karya-karya Allah yang ajaib di dalam hidup mereka. Mari kita ingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan ini. Tuhan ada bersama dengan kita.
dan Dia akan menolong kita melewati semua penderitaan itu sehingga Bapa di surga semakin dimuliakan ketika kita mengalami kemenangan atas penderitaan kita karena pertolongan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 3 yang sudah kita baca, Yesus menjawab pertanyaan para muridnya tentang kebutaan seorang pria buta yang baru saja disembuhkannya itu. Para murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Dan jawab Yesus mengejutkan mereka. Yesus berkata, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jawaban Yesus ini mengajarkan kita pada beberapa hal penting tentang iman Kristen. Yang pertama, penderitaan tidak selalu merupakan akibat dari dosa. Kasus dalam pria buta yang sejak lahir ini, kebutaannya bukanlah karena dosa orang tuanya atau dosa orang itu sendiri. Penderitaan itu terjadi karena Allah memiliki rencana yang lebih besar, di mana melalui orang buta yang sejak lahir itu, Tuhan menjamah dan menyembuhkan sehingga orang itu dapat melihat, dan mukjizat ini membangun kehidupan banyak orang yang saat itu menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah Mesias. Yesus anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Kuasanya untuk menyembuhkan pria buta ini adalah bukti keilahiannya. Dengan hadirnya orang buta sejak lahir, maka orang ini telah menjadi sarana untuk menyatakan keilahian Yesus. Ketika orang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Yang ketiga, kita harus percaya kepada Yesus dan pekerjaannya. Yesus datang menyatakan kemuliaan Allah kepada dunia. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari dosa dan penderitaan. Ketika orang buta ini dijamah oleh Yesus, maka orang ini telah mengalami mukjizat dan dibebaskannya dari penderitaan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudaraku, penderitaan dapat datang dalam berbagai bentuk seperti penganiayaan, penindasan, atau kesedihan pribadi. Namun, Petrus mengatakan bahwa jika kita menderita karena kehendak Allah, itu adalah suatu karunia. Pertanyaannya adalah, mengapa penderitaan dapat dianggap sebagai suatu karunia? Ya saudaraku, penderitaan memang kasih karunia karena penderitaan dapat membantu kita untuk bertumbuh dalam iman kita. Ketika kita menderita, kita dipaksa untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepadanya dan percaya bahwa Dia akan membawa kita melalui semua penderitaan itu, dan iman kita menjadi bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita menderita dengan sabar, dengan penuh kasih, kita menunjukkan kepada dunia akan kasih dan belas kasihan Allah. Ketahuilah saudaraku, bahwa penderitaan dapat menjadi sarana untuk membawa orang lain datang kepada Kristus. Ketika kita menderita dengan berani, kita dapat menjadi saksi
bagaimana iman kita bertumbuh di dalamnya, bagaimana Tuhan campur tangan melepaskan kita, memampukan kita melewati semua penderitaan itu. Kita dapat menunjukkan kepada banyak orang bahwa Kristus adalah kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Tentu saja, penderitaan tidak selalu mudah. Namun jika kita melihatnya sebagai suatu karunia, kita dapat menemukan suatu kekuatan dan penghiburan dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang berpikir hidup dalam penderitaan atau kesengsaraan itu adalah karena takdir Tuhan. Benarkah demikian bahwa penderitaan adalah takdir? Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Alkitab menyatakan Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan atau hari depan yang suram bagi umatnya. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mengapa penderitaan seringkali terjadi dalam hidup orang percaya? Saudaraku, firman Tuhan dalam Yeremia ini adalah nubuatan tentang penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel karena mereka tidak mau bertobat dari pelanggaran-pelanggarannya. Penderitaan bisa terjadi akibat dosa dan pelanggaran. Karena itu, Tuhan perlu menegur dan memperingatkan bangsa Israel agar kembali sepenuhnya pada jalan kebenaran Tuhan. Penderitaan juga bisa terjadi sebagai suatu proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman kita. Bersyukurlah jika kita ditegur dan diperingatkan Tuhan melalui penderitaan atau kesengsaraan. Perkara ini menjadi bukti Tuhan bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita dan menganggap kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, lebih baik Tuhan memukul dan menghajar kita sekarang, sewaktu kita masih menjalani hidup di bumi ini, daripada Dia menghukum kita dan melemparkan kita ke dalam kebinasaan yang kekal. Hajaran dan hukuman Tuhan atas kita itu sebagai bentuk kasih Tuhan pada kita, sebagai pernyataan bahwa kita masih dikasihi Tuhan, kita masih diakui sebagai anaknya. Maka Tuhan menghajar, mendidik kita supaya hidup dalam kebenaran. Di balik penderitaan atau kesengsaraan yang Tuhan izinkan, Tuhan hendak mengingatkan kita agar dalam segala hal kita senantiasa mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan sesama kita. Alkitab dengan keras menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan orang lain disebut sebagai orang yang terkutuk. Ya saudaraku, seberat apapun penderitaan yang kita alami,
Kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita pasti mampu melewati. Sebab firman Tuhan dalam Filipi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Meskipun penderitaan tidak akan pernah menyenangkan, namun kita dapat yakin bahwa di balik penderitaan ada rencana Tuhan yang indah. Jika kita tetap percaya kepada Tuhan, di tengah penderitaan kita tetap hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera yang kekal karena kita berhasil menang atas penderitaan, atas pertolongan Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah optimis karena ada rencana Tuhan yang baik atas hidup kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami datang kepadamu hari ini dalam doa, bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Kami juga datang kepadamu dengan hati yang tunduk dan rendah hati, memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Kami mengakui bahwa kami telah seringkali mengeluh dan bersungut-sungut ketika kami mengalami penderitaan. Kami seringkali bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Kami juga percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melihat rencana-Mu di balik penderitaan yang sedang kami alami. Tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja untuk kebaikan kami ketika kami hidup dalam kebenaran. Meskipun kami terkadang tidak melihat campur tangan Engkau secara langsung, tapi kami percaya. Berikanlah kami kekuatan untuk menanggung penderitaan ini dengan sabar dan dengan tabah. Berikanlah kami iman yang teguh untuk tetap percaya kepadamu, bahkan ketika kami merasa lelah dan merasa putus asa. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Tolonglah mereka untuk menemukan penghiburan dan kekuatan di dalam kebenaran-Mu. Tolonglah mereka untuk tetap berharap kepadamu, bahkan ketika mereka merasa terhimpit. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam banyak persoalan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan cara-cara yang baru kepada mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.